Hai, ini adalah podcast Esteem. Nah, perkenalkan saya Rizal sebagai host acara podcast kali ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai ITSM. Nah, barangkali ini adalah istilah yang sudah asing, sudah tidak asing mungkin buat teman-teman, apalagi yang berkecimpung di dunia IT nih. Nah, kali ini kita kedatangan tamu atau guest atau narasumber yang akan membahas soal seputar ITSM. Kali ini kita kedatangan Mas Kresna. Selamat siang, Mas Kresna. Siang. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Oh iya, for your information nih, kali ini kita sudah sebelum melaksanakan podcast ini kita sudah melaksanakan swab dan alhamdulillah hasilnya negatif. Sehat ya Mas ya? Alhamdulillah. Sehat. Udah vaksin Mas Kresna? Alhamdulillah sudah dua kali. Alhamdulillah sudah 2 kali juga ya. Oke. Nah, sebelum kita mulai nih, bisa perkenalan dulu nggak Mas Kresna nih? Oke. Jadi sebenarnya ya standar sih, saya sudah berkecimpung di dunia Yes. IT ini hampir 8 tahun sebenarnya. Oke. Jadi memang dari awal masuk karena memang kuliah di IT juga. Kuliah di langsung- IT juga. Betul, jadi masuk langsung kerja di IT. Langsung ya Mas? Langsung kerja di IT sebagai IT consultant. Nah, di sana saya juga bisa dibilang ya memang hampir sebagian besar berkecimpung di pekerjaan ITSM. Oh, udah masuk ke ITSM juga ya? Betul, jadi memang bisa dibilang saya pengalamannya ya di bidang ITSM untuk mengelola sampai dari proses sampai toolsnya juga. Yes. Oke nih, sebelum kita bahas lebih lanjut Mas Kresna, sebenarnya kenapa sih perusahaan itu perlu mengelola IT mereka? Oke. IT service terutama ya? Ya. Kenapa? Jadi sebenarnya kalau perusahaan itu untuk saat ini Ya. untuk saat ini bisa dibilang IT juga sebagai core. Jadi kalau dahulu memang sejarahnya ya IT juga sebagai support, Ya. gitu. Jadi memang sebagai pendukung supaya bisnis bisa berjalan lancar. Oke. Tapi untuk ke depan ya sebenarnya IT ya sudah jadi enabler kalau sekarang disebutnya. Enabler. Jadi nggak cuma sebagai support tapi juga sebagai penentu arah atau pendamping dari bisnis mau kemana gitu. Oh gitu. Nah, jadi kalau ternyata bisnis sudah menentukan nih plan ke depannya gimana, Ya. nah IT sebenarnya harusnya sudah bisa mensuggest, oh kira-kira kalau untuk tujuannya ke sana harusnya kemana, apa yang harus dibangun, apa yang harus disesuaikan dan lain-lain. Seperti itu sih. Oh iya, jadi perbedaannya dari zaman dulu tuh tadi itu ya Mas ya, kalau dulu hanya sebagai support saja, tapi ternyata sekarang IT bisa memprediksi. Betul. Buat planning-planningnya perusahaan ya. Betul. Jadi kalau dahulu ya memang bisa dibilang belum ada teknologi, jadi semua Iya dilakukan sih. manual. Tapi kalau sekarang kan mau apa-apa sekarang pasti teknologi, Iya. seperti itu Udah aplikasi, digitalisasi. digital dan lain-lain seperti Iya, itu. iya. Nah, kalau misalkan tadi kan kita sudah tahu berapa pentingnya ya sebuah perusahaan itu dikelola dengan IT digitalisasi ya Mas ya. Nah, apa yang terjadi kalau perusahaan IT ini tidak dikelola dan manajemennya nggak baik nih? Nah, Apa yang akan terjadi? ya sebenarnya nyambung dari tadi sih. Kalau IT-nya ini sebagai core atau sebagai utama di dalam perusahaan itu, ya bayangkan saja kalau bisnisnya mau menjalankan apa, tapi IT-nya ketedoran di sana. Dia nggak bisa menyeimbangi kebutuhan bisnis. Iya. Jadi bisnisnya mau kemana, tapi IT-nya itu masih jadul, masih ketinggalan zaman dan lain-lain, ya sudah pasti akan kalah dengan perusahaan-perusahaan atau kompetitor yang memang mereka didukung oleh IT lebih baik. Kayak gitu. Jadi ya pasti kalah saing. Iya. Gitu, Jadi bukan hanya soal bicara apa tadi membantu planning ke depannya, tapi kalah juga dengan kompetitor. Betul, ya. pasti. Terjadi. Itu fatal sih. Iya. Karena bisa dibilang inovasi-inovasi baru sekarang. Ya. Rata-rata itu inovasi di bidang teknologi. Jadi walaupun bisnisnya apapun, rata-rata ya inovasinya di bidang teknologinya, mulai dari aplikasi baru, fitur-fitur baru dan lain-lain. Kayak gitu. Oke. Nah, kira-kira solusinya apa nih Mas? Buat ini yang masih menghadapi masalah tersebut. Ya. Jadi sebenarnya banyak sih, banyak faktornya supaya IT-nya berjalan. Ya. Oke, jadi satu mulai dari memanage proses-prosesnya. Nah, mau manage proses-prosesnya mulai dari ya kita mengacu ke best practice yang mana. Jadi memang sebenarnya banyak sih best practice yang ada saat ini untuk pengelolaan IT.
Salah satunya ya ITSM itu. Okay. Jadi IT Service Management ya gimana caranya kita mengelola IT berbasis service sebenarnya kayak gitu. Nah, ya caranya ya kita satu mengikuti arahan yang memang sudah diimplementasikan di tempat lain dan lain-lain seperti itu, dan juga ya harus membangun kapabilitas dari tim IT-nya itu sendiri. Oke. Berarti bicara solusinya tadi mengenai ITSM nih, Mas, menarik. Nah, sebetulnya apalagi buat teman-teman yang mungkin belum mengerti secara betul nih soal ITSM. Sebenarnya ITSM itu apa sih? Ya. Tadi sih sebenarnya ITSM itu kalau dari katanya kan IT Service Management. IT Service Management. IT Service Management. Jadi gimana kita mengelola IT berdasarkan service. Nah, jadi kita mulainya dari service. Jadi IT ini apa sih service apa yang bisa diberikan pada kliennya. Nah, kliennya ini sebenarnya bukan klien di luar juga, tapi bisa juga klien di dalam. Jadi kan IT sebenarnya mereka melayani user-user di dalam perusahaan. Bisa mulai dari HR, finance, kayak gitu, terus GA dan lain-lain. Nah, semua itu kan sebenarnya mereka pasti butuh aplikasi untuk saat ini, kayak gitu, supaya mereka nggak melakukannya manual lagi. Nah, gimana caranya si IT ini bisa mendukung atau memastikan bahwa pekerjaan-pekerjaan dari user-user ini itu berjalan lancar gitu. Nah, itu makanya yang harus kita manage di sana. Gitu. Jadi memanage kebutuhan perusahaan lah tentunya. Ya. Berupa servis tadi ya? Berupa servis. Tadi bentuk servisnya contohnya apa tuh, Mas? Bisa dikasih contoh nggak? Sebenarnya yang paling utama rata-rata itu adalah aplikasi. Jadi IT memegang atau memanage aplikasinya. Pasti kan orang HR pasti ada aplikasinya. Aplikasi untuk permintaan cuti, aplikasi minta pinjaman, resign dan lain-lain. Apalagi kalau HR, apalagi kalau finance maksudnya. Kalau finance kan juga sebenarnya kalau sekarang kalau perhitungannya manual ya sudah pasti miss untuk human error-nya akan lebih gede kayak gitu. Iya, kalau nggak digitalisasi dengan ITSM, human error-nya bisa lebih tinggi. Betul. Berarti memang ini bicara fungsi, berarti fungsi ITSM-nya kita mengakomodir tadi ya, Mas ya. Berbagai bidang berbeda-beda bisa juga ya. Betul. Nah, tapi apakah sebenarnya ITSM ini dapat meningkatkan kecepatan layanan tadi itu, Mas, dari perusahaan? Sudah pasti. Jadi kalau sebenarnya semua IT itu sudah menerapkan ITSM sebenarnya udah pasti, walaupun mereka sadar atau enggak, yang namanya mereka untuk IT ini kan pasti mereka menjalankan suatu proses. Nah, tapi apakah menjalankannya sudah benar atau belum? Seperti itu. Apakah sudah sesuai aturan atau belum? Sesuai best practice atau belum? Nah, di ITSM ini adalah guidance sebenarnya. Oke, jadi biasanya kalau ITSM ini kita mengacu ke ITAL untuk best practice yang biasa digunakan. Nah, di sana juga memang diatur ya kira-kira apa yang harus dilakukan, poin-poin apa yang seharusnya ada dan lain-lain. Seperti itu sih. Oh iya, bisa dijelaskan sedikit tadi mengenai ITL, Mas? Ya itu tadi ITL sebenarnya ya best practice untuk ITSM itu sendiri. Kalau yang sekarang sebenarnya ITL itu sudah versi 4. Oh gitu ya. Jadi memang dia juga ada ada tahapannya. Dari yang biasanya dipakai memang untuk saat ini masih versi 3, tapi karena keluar baru versi 4, ya sekarang rata-rata juga sudah mulai menggunakan yang versi 4. Tapi tadi menarik loh, Mas, masalah tadi. Kan sebetulnya IT semua sudah menjalankan sebetulnya IT service-nya ya. Tapi masalahnya adalah ada yang sudah benar, ada yang masih kurang tepat nih. Itu yang kurang tepat kayak gimana, Mas? Ya itu. Jadi bisa dibilang yang penting tujuannya tercapai. Gitu. Jadi kayak gini biasanya. Yang penting masalahnya terselesaikan. Gitu. Jadi paling gampang contohnya nih, ada aplikasi down mulu. Down mulu, yang penting dia up lagi. Gitu. Kalau dia hanya berpikiran yang penting dia nyala lagi, aplikasi itu akan down terus-menerus. Jadi kita nyalain sebentaran down lagi. Nyalain mungkin ada periodiknya mati lagi. Nah, dengan ITSM ini ya kita ada prosesnya gimana caranya supaya dia nggak berulang. Seperti itu. Terus juga ada namanya continuity-nya. Jadi gimana caranya supaya walaupun dia down, kita sudah ada backup.
supaya dia availability-nya bisa lebih tinggi dan lain-lain gitu sih. Oh, jadi tidak menyelesaikan masalah rata-rata itu. Betul. Ya. Nah, bicara aplikasi ITSM nih Mas, kan sebetulnya udah banyak aplikasi ITSM yang berkembang saat ini, tapi itu kan kebanyakan buatan luar negeri ya, rata-rata itu kan ITSM. Tapi sebenarnya buatan dalam negeri itu ada nggak sih Mas? Ya, oke, mungkin saya jelaskan dulu sedikit tentang tools ITSM sih. Oke, boleh. Jadi memang sebenarnya ITSM itu nggak harus menggunakan tools sebenarnya. Nggak harus, betul. Nggak harus menggunakan tools. Maksudnya, tapi kalau menggunakan tools itu jauh lebih mudah, jauh lebih terstruktur dan jauh lebih bisa dimonitor seperti itu. Jadi kemungkinan untuk errornya akan lebih kecil. Tadi ya, human error juga bisa kecil. Jadi kalau tanpa tools ya bukannya nggak memungkinkan, tapi memang akan jauh lebih baik kalau memang ada tools yang mendukung di sana. Kayak gitu ya. Memang untuk tools ini ya sebenarnya sudah banyak banget sih. Sudah banyak banget tools-tools yang memang untuk mendukung ITSM. Itu untuk best practice-nya ITIL, mulai dari insiden, problem, aplikasi service desk dan lain-lain. Nah, itu sebenarnya kayak gitu. Nah, tapi memang di luaran pun banyak sekali tools-tools yang sudah ada. Nah, tapi memang kalau di Indonesia sendiri yang kami lihat rata-rata ya memang perusahaan Indonesia menggunakan aplikasi dari luar. Nah, kebanyakan pakainya luar. Betul. Biasanya aplikasi-aplikasi luar bukannya nggak bagus, tapi harganya itu lumayan gitu. Padahal sebenarnya fitur-fitur atau yang digunakan ya bisa dibilang standar lah namanya tools aplikasi ITSM. Sebenarnya walaupun open source juga ada banyak sih seperti itu, tapi mulai dari manage-nya seperti apa itu juga nggak terkontrol seperti itu. Terus cara membangunnya dan seperti apa itu juga agak susah. Nah, kalau sekarang bisa dibilang ya, kalau saya biasanya untuk implementasi saya menggunakan tools dari Indonesia. Gitu. Ada nih ya. Ada, jadi salah satu tools dari Indonesia yang memang sudah confirm, sudah dipakai banyak, dan memang supportnya juga sudah memadai, jadi nggak takut lagi untuk menggunakan, apalagi dibanding yang open source. Apa tuh Mas aplikasinya tuh? Ya, kalau saya biasanya menggunakannya Esteem. Esteem namanya. Esteem, betul. Oke, bisa dijelasin sedikit mengenai Esteem nih Mas? Ya, sebenarnya kalau Esteem sendiri ya tools yang memang tujuan awalnya untuk mengelola ITSM. Gitu, tujuan awalnya untuk mengelola ITSM. Tapi ya memang di Esteem ini namanya perkembangan zaman yang awalnya dari ITSM, kita juga mengelola seluruh proses-proses IT. Jadi nggak cuma ITSM-nya saja kayak gitu. Jadi mulai dari project management yang ada di sana, terus bahkan arsitekturnya, enterprise arsitektur, risk dan lain-lain. Nah, itu semua sebenarnya sudah ada modul-modulnya di dalam Esteem. Jadi Esteem bisa mengakomodir service-service yang tadi ya. Dan juga sebenarnya bisa jadi solusi buat IT service management. Iya, betul. Tapi sebenarnya Esteem ini nih, Mas, apakah memang layak nih Esteem bisa dikatakan solusi untuk ITSM? Apakah ada sertifikasinya gitu? Ya, sebenarnya bisa dibilang sangat layak karena memang Esteem ini sudah approve untuk digunakan banyak customer di Indonesia. Udah berapa banyak Mas? Kira-kira puluhan yang sudah memang mempercayakan untuk menggunakan Esteem. Udah banyak banget. Iya. Jadi sudah lumayan. Terus juga kita sudah ada pernah mendapatkan rekor muri. Gitu ya. Rekor muri udah pernah ya? Apa tuh Mas rekor? Jadi rekor muri untuk tools ITSM pertama di Indonesia. Betul. Jadi Esteem ini memang tools ITSM pertama yang dikembangkan oleh anak negeri. Baru pertama nih? Betul. Esteem ya? Oke. Keren banget nih. Tapi tadi bicara customer-nya kan udah banyak nih Mas. Banyak banget kita. Emang sektor apa aja sih? Berbeda-beda kah atau? Ya, jadi sektornya pun customer yang menggunakan itu bisa dibilang multisektor. Jadi mulai dari perbankan sudah ada yang pakai, terus dari oil and gas seperti itu, bahkan dari aviation, dari penerbangan itu ada BUMN, asuransi juga, dan masih banyak lagi sebenarnya. Berarti memang bidangnya berbeda-beda ya? Betul. Karena memang Esteem ini bisa dibilang
bisa di custom sesuai kebutuhan. Jadi walaupun kita sudah punya best practice yang tinggal pakai, tapi kalau kita butuh menyesuaikan, itu masih bisa dilakukan di dalam STIM. Oh, makanya bisa masuk ke berbagai sektor, kita bisa penyesuaian ya. Bisa penyesuaian di sana. Oh iya. Tapi perbedaannya ITSM STIM dengan platform yang lain itu apa, Mas? Ya. Jadi kalau perbedaannya bisa dibilang kita codeless kalau di STIM. Codeless. Jadi kita untuk menyesuaikannya kita hanya perlu konfigurasi. Jadi bukan level customisasi. Jadi kita nggak perlu coding ulang. Kita tinggal menyesuaikan klik dan selesai kayak gitu untuk membuat workflow, membuat approval. Itu sangat mudah tanpa harus kita butuh programmer di sana. Oh, jadi nggak harus kalau ada fitur baru harus coding ulang. Betul. Tinggal konfigur aja ya. Tinggal konfigurasi. Tadi Mas bicara, oh iya aplikasi ITSM udah banyak ternyata di luar, tapi harganya mahal. Nah ini untuk STIM gimana nih? Gimana nih untuk biaya? Sebenarnya kalau dibandingkan dengan aplikasi luar ya harganya sudah pasti jauh banget. Jauh banget Jauh banget. Karena memang ya namanya aplikasi luar pasti kan ada tambahan-tambahan dan lain-lain. Nah tapi untuk perbandingan fiturnya itu harusnya nggak jauh beda. Karena memang semuanya ya mengacu ke best practice yang sama. Jadi ya ujung-ujungnya adalah harus mengikuti prosedur dari ITS, ITAL dan lain-lain. Nah, STIM juga sebenarnya sudah comply itu semua gitu, dengan harga yang sangat affordable ya. Dan juga tadi kelebihannya juga kita udah bisa konfigur juga sesuai kebutuhan ternyata ya. Iya, betul. Oke, nih bicara soal STIM lagi nih. Nah, untuk para pengguna IT yang apalagi yang belum menerapkan ITSM nih di perusahaannya atau mungkin masih bingung cari aplikasi yang cocok, ada pesan nggak Mas buat mereka, Mas? Oke, ya sebenarnya tadi sih, sebenarnya ujungnya nggak harus pakai tools, tapi kalau memang ada tools itu akan jauh lebih mudah untuk mengelolanya seperti itu. Nah, untuk pesannya ya coba saja untuk menggunakan tools-tools. Sebenarnya kalau untuk STIM ini sendiri kita sebenarnya sudah ada trialnya. Oh, bisa trial. Bisa trial dulu. Jadi nggak harus beli dulu baru nyoba. Gitu. Jadi kalau memang pengen menggunakan STIM, ya coba aja langsung cek untuk trialnya seperti apa. Nah, nanti bisa dicoba dulu tuh. Bisa dicoba dulu kira-kira fiturnya mumpuni atau enggak. Kayak gitu. Kalau memang mencukupi ya silakan tinggal dilanjutkan. Oke. Jadi bisa dicoba dulu nih trialnya nih. Mungkin caranya Mas buat teman-teman. Oke. Untuk caranya sebenarnya nanti mungkin lebih detailnya akan dijelaskan kali ya. Jadi kita ada website namanya steam.software.com. steam.software.com. Oke. Itu. steam-software.com. Nah, nanti di sana ada link trial, silakan aja langsung di-submit data-datanya, nanti akan diproses langsung mendapatkan instance dengan user dan passwordnya di email. Oke, jadi udah bisa dicoba nih ya Mas. Betul, langsung bisa nyoba. Oke, thank you. Dan gratis. Trialnya gratis ya? Trialnya gratis, jadi tanpa ribet kita harus approve sana-sini, kita tinggal minta request dan bisa menggunakan gratis. Seperti itu. Oke. Thank you Mas Kresna, ternyata ITSM ini terutama STIM ya bisa jadi solusi untuk buat IT di luar sana yang bisa menggunakan ini ya. Oke, ada ini lagi kata ini Mas, pesan-pesan lagi buat teman-teman IT di luar sana nih. Ya, oke, intinya sih kalau untuk teman-teman IT silahkan coba STIM-nya. Ya, bisa dicoba ya. Karena memang pasti sangat menjemukan untuk proses-proses yang dikerjakan manual. Yes. Pasti orang IT ngerti lah gimana caranya, tahu susahnya kalau mengerjakan manual dengan tidak menggunakan aplikasi. Iya, seperti itu. Ya walaupun memang harus mencari aplikasi yang tepat di sana. Nah, makanya memang silakan aja dicoba-coba apakah aplikasi-aplikasi yang STIM ini memang mencukupi atau tidak. Seperti itu. Bisa dicoba dulu ya Mas. Bisa dicoba. Oke, thank you Mas Kresna atas penjelasannya dengan soal ITSM, itu STIM. Jadi STIM ini adalah bisa jadi solusi buat IT service, buat perusahaan-perusahaan dimanapun
yang masih struggle dalam mengelola manajemen perusahaannya bisa menggunakan Esteem. Dan juga bisa digunakan trial ya, tadi di esteem-software.com. Dan trialnya gratis. Nah, oke, sekian dari saya mengenai ITSM Esteem. Nah, jadi buat teman-teman podcast Esteem nih, jangan lupa konten-konten kami di like, di komen, dan di subscribe. Sekali lagi terima kasih Mas Krisna atas waktunya. Oke, stay tune terus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.